Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Alfani Fauzia, peserta MBKM Kewirausahaan 2021 sekaligus mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 191125054. Perkenalkan, nama saya Ingrid Vidya Harmaini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, NIM 190112570, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Saya merupakan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disebut MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saya ikuti yaitu Kewirausahaan. MBKM ialah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dan dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Salah satunya bidang yang saya pilih adalah kewirausahaan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program pemerintah sebagai salah satu bentuk perwujudan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran Kampus Merdeka ini memberikan tantangan, kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa yang akan dibutuhkan untuk mempersiapkan dalam memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Kampus Merdeka memiliki tujuan untuk memfasilitasi lulusan mahasiswa yang baik, yang dimana lulusan terbaik itu baik soft skills maupun hard skills agar siap untuk menghadapi kehidupan zaman kedepannya nanti, dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan kepribadiannya yang baik. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini untuk meningkatkan kompetisi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Tujuan dari kegiatan kewirausahaan ini bertujuan untuk menumbuhkan potensi minat terhadap kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa, kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bersaing di dunia usaha, kemudian memberikan kontribusi terhadap skala pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setelah saya mengikuti MBKM Kewirausahaan, maka ada beberapa manfaat yang telah saya dapatkan dari kewirausahaan. Yang pertama adalah perubahan wujud dari diri saya, yaitu perubahan diajarkan menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Kemudian meningkatkan kepribadian saya atau potensi keilmuan yang telah saya dapatkan, dan mendapatkan keuntungan ilmu yang telah saya dapatkan di luar dari mata kuliah yang telah saya ambil di universitas. Kemudian, saya dapat berperan aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu produk usaha dari diri saya sendiri menjadi lokal brand Indonesia. Dan itulah beberapa manfaat yang telah saya dapatkan di MBKM Kewirausahaan ini. Manfaat mengikuti program MBKM ini yang dimana untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan untuk mahasiswa, yang kemudian mendapatkan pembelajaran dan memperluas jaringan di luar program studi. Dan yang ketiga, mendapatkan ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas dan terbuka. Bagaimana sih kegiatan MBKM?
Kalau ditanya kegiatan MBKM kewirausahaan ini sangat seru banget karena dari MBKM kewirausahaan ini diajarkan berbagai tahapan-tahapan sebagai seorang pengusaha. Di antaranya ada bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu produk yang belum ada di Indonesia, mengembangkan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui cara dari suatu produk tersebut. Kemudian kita diajarkan beberapa aplikasi pemakaian untuk penjualan sistem online maupun offline. Ini juga mengajarkan tips and trik bagaimana menjadi pengusaha yang sukses dan pengusaha yang konsisten. Hal inilah yang membuat saya untuk menjadi motivasi membangkitkan jati diri saya. Selain itu, kita juga diajarkan untuk mengupdate data-data yang telah masuk dari orderan aplikasi yang telah kita gunakan seperti aplikasi Mitrans, Shopee, Facebook, Jubelio, dan lain sebagainya. Hal itulah dari kegiatan MBKM kewirausahaan yang telah saya lakukan. Program MBKM kewirausahaan ini kami berkesempatan dimentori oleh Bapak Dedi Purwanto, yang mana beliau merupakan owner dari Madu Odengku. Nah, Bapak Dedi Purwanto ini merupakan mentor yang membimbing dan juga mengarahkan kita dalam mengetahui terkait tentang kewirausahaan. Kegiatan program MBKM kewirausahaan ini kami mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait tentang kewirausahaan. Yang pertama, kami diajarkan bagaimana cara pemanfaatan media sosial yang digunakan dalam berbisnis atau berjualan. Kemudian kami juga berkesempatan langsung untuk datang ke kantor Bapak Dedi, yang mana di sana kami diajarkan bagaimana cara kita menginput data, dan juga kami diberitahu kepada Bapak Dedi apa saja sih platform-platform yang dapat digunakan dalam berjualan atau berbisnis. Nah, salah satunya yaitu kami diajarkan dalam penginputan data dengan website yang bernama Jubelio. Nah, website Jubelio ini merupakan website yang bertujuan dan juga sangat dimanfaatkan banyak pembisnis yang dimana sebagai untuk penginputan data dan juga penguploadan barang-barang produksi yang dimiliki. Mitra yang diikuti oleh MBKM kewirausahaan ada dua. Yang pertama adalah Madu Odengku dan yang kedua adalah Keripik Opak OCM. Penasaran untuk penjelasan detailnya? Simak video berikut ya. Yang pertama ada Madu Odengku. Nah, Madu Odengku didirikan dari tahun 2017. Madu Odengku merupakan madu asli dari suku Baduy yang diolah secara alami tanpa pemanis dan juga pengawet. Nah, Madu Odengku ini hingga saat ini bekerja sama dengan Opotek, toko jamu, dan toko herbal lainnya. Sayangnya saat ini madu yang beredar di pasaran kebanyakan adalah madu ternak. Hal itu mengurangi khasiat dari minuman tradisional ini. Sekalinya ada yang ngaku madu hutan dan murah, ternyata palsu. Maka dari itu, Madu Odengku menjamin bahwa Madu Odengku berasal dari hutan asli Baduy Dalam. Karena itu, Madu Odengku mengambil sendiri madu tersebut ke Baduy. Kemudian, madu hutan Baduy Dalam diproses secara alami. Ada 3 rasa dari madu Odengku ini. Yang pertama ada madu hitam pahit, madu merah manis, madu lanang untuk kesehatan pria. Selanjutnya ada Opak OCM Bu Afifah. Opak OCM berdiri pada tahun 2020 pada saat awal masa pandemi COVID-19. Awalnya iseng-iseng doang loh. Dan Opak OCM ini cemilan daerah yang berbahan dari singkong yang berasal dari Medan. Dan kini cemilan Opak OCM sudah menjadi salah satu cemilan yang disukai dan menjadi lebih modern dengan varian-varian bumbu kekiniannya dan juga pengemasan yang modern dan ramah lingkungan. Opak OCM hingga kini terus bertumbuh dan semakin maju. Dan inilah salah satu untuk kita semua dari Ibu Afifah yang berawal ingin membantu hingga menjadi usaha sendiri. Opak OCM juga memiliki beberapa varian. Yang pertama ada ayam bakar, jagung bakar, pedas manis, barbecue,
keju asin, sampai balado level 15. Itulah mitra yang telah kami lakukan dari MBKM Kewirausahaan ini, dan berikut dokumentasinya. Pertemuan pertama pada tanggal 29 September 2021. Di sini kami dapat melakukan perkenalan pembimbing. Yang pertama kali kita ketemu oleh Bapak Dedi. Kemudian juga perkenalan mahasiswa peserta MBKM Kewirausahaan 2021. Serta Pak Dedi menjelaskan bagaimana awal mula Madu Odengku dibangun dan menjadi sukses sampai saat ini. Pertemuan kedua 30 September 2021. Di sini kami bertemu oleh Bapak Dedi kembali melalui online Zoom meeting yang dimana membahas terkait apa saja yang akan dilakukan ke depannya untuk Madu Odengku, produk-produk lokal yang akan kami buat, serta strategi-strategi, tips and trik dari pengusaha online. Pertemuan ketiga pada 6 Oktober 2021. Di sini kami mendapat personil yaitu Ibu Afifa. Ibu Afifa juga mengembangkan keripik opak ocem. Nah, di sini kami pertemuannya membicarakan terkait perkenalan juga dan sejarah awal mula dari keripik opak ocem tersebut. Kemudian juga ada tanya jawab serta tahap-tahapan dari keripik opak ocem. Pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2021 dilakukan secara offline, yaitu di kantor Pak Dedi. Nah, di sini kami diberikan pengarahan terkait aplikasi jualan online. Salah satunya adalah Jubelio, dan kami ditugaskan untuk mengupdate data-data yang telah masuk pesanan dari Jubelio tersebut dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan marketing kita. Pertemuan pada tanggal 7 November 2021 yaitu pertemuan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah kami lakukan sebelumnya, di mana juga pada pertemuan kali ini membicarakan terkait penjualan secara offline di MRT, dan kami sudah mengembangkan terkait Madu Odengku dan opak ocem ini dari berbagai rasa yang telah kami sebutkan tadi. Dan itulah pertemuan-pertemuan dokumentasi dari MBKM Kewirausahaan.